Pembangunan akan kita pertimbangkan, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi permintaan Mas Rian untuk press roomnya ya. Karena tadi saya masuk sudah pertengahan tahun, jadi saya tinggal melanjutkan program-program yang sudah ada. Terus yang kedua untuk Mas Sukoco, ini untuk lagu Magetan Kumandang. Ini nanti kita telusuri, kita kaji bersama dulu. Ini kebetulan ada sarjana seninya ini Pak Dalang ini ya. Nanti kami tugaskan ke Pak Dalang, coba nanti ditelusuri dari lagu Magetan Kumandang seperti yang disampaikan oleh Mas Agus Sukoco tadi. Untuk kebenarannya itu bagaimana, tolong Pak Win nanti PR panjenengan ya. Ya Mas Agus nih, ini nanti untuk lagu Magetan Kumandang akan dikaji. Dan untuk tambang Putra Anugrah, ini kemarin sudah dikunjungi oleh SDA Provinsi, dan kami juga sudah menurunkan surat teguran untuk pemberhentian tambang tersebut. Ini sudah kami turunkan juga untuk pemberhentian kegiatan tambang Putra Anugrah setelah diadakan rapat koordinasi dengan SDA Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga untuk Mas Beni, untuk Siwama, ini mungkin nanti yang bisa dijelaskan oleh Kominfo untuk Siwama. Dan untuk desa pariwisata, desa wisata ya, coba nanti kita apa ya Mas, kita data dulu desa-desa mana yang potensi untuk menjadi desa wisata. Nanti kita kumpulkan Pak Camatnya dan Pak Lurahnya, nanti kita ajak ngobrol bareng untuk kedepannya kita jadikan desa wisata seperti masukan yang diberikan oleh Mas Beni. Itu mungkin bisa ditambah oleh Pak Wabub atau mungkin dari Ketua DPRD. Monggo Pak Wabub. Baik, terima kasih Ibu. Saya mau menyampaikan kira-kira gambaran secara umum nanti sebelum masuk ke harapan-harapan baru gitu, harapan yang lain. Pertama, kami setelah dilantik harus dari perencanaan sebelumnya itu sudah ditetapkan, tapi dari pemerintah pusat sumber atau dana transfer untuk pembangunan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya itu tidak bisa terrealisasi, sehingga bupati dan wakil bupati baru singkat ceritanya itu harus mengkonsolidasikan atau memangkas macam-macam kegiatan yang jumlahnya sangat besar. Sebenarnya kami tidak perlu untuk menyampaikan kepada publik, tapi ini sebagai gambaran dulu untuk teman-teman. Jadi jangankan bupati ini mau masukkan program baru yang sekarang ini ada, karena mau menyeimbangkan dari rencana sebelumnya yang ternyata sumber dari pusat transfer itu tidak seperti rencana semula. Ini ya 3 bulan selama kami petugas itu sesungguhnya Ibu Bupati masih berkutat dengan masalah itu. Bagaimana bisa menyeimbangkan itu? Ini memakan energi banyak sekali. Maksud saya kalau tadi ada harapan ini bahwa itu belum tercapai, ya memang belum bisa sampai ke sana. Sedangkan yang ada harus dipangkas, dan arah pemangkasannya itu tidak boleh menyentuh misalnya sektor ketahanan pangan dalam rangka perbaikan kualitas bahan pangan kita. Kedua, kalau bisa sedemikian rupa dihindari yang menyangkut rencana
infrastruktur. Jadi sangat diarahkan oleh pemerintah pusat. Maka kalau tadi muncul macam-macam harapan, kami memaklumin, tapi dari sisi pemerintah sendiri sesungguhnya kami sedang kesulitan untuk itu, tapi ini tidak baik kalau disampaikan kepada masyarakat. Sesungguhnya ada defisit gede, tapi ya Ibu Bupati sedang mengelola supaya menjadi seimbang, menjadi seefisien. Akhirnya semua OPD di Magetan sekarang harus ikat pinggang, intinya itu, kecuali yang menyangkut infrastruktur dan pendidikan. Saya sebut saja 43 miliar yang harus dipangkas. 43 miliar, berarti bayangkan bisa di beberapa OPD misalnya rencana harus bangun jalan, penerangan jalan umum, terpaksa di stop dulu karena untuk menambal yang 43. Tapi saya berharap ini tidak menjadi bahan kepada masyarakat, karena nanti bisa menurunkan semangat kita untuk apa? Untuk ke depan. Tapi ini harus dihadapi. Bahkan Pak Kominfo kemarin saya memohon masih bisakah dari rencana kegiatan itu misalnya dipotong 300 atau 400 juta supaya bisa menambah defisit. Ampun Pak, begitu ini Pak Kominfo. Ini pemerintah sama Dewan memang dalam 3 bulan itu, terutama Bupati, bagaimana mencari sumber-sumber baru untuk menambal kelangsungan sampai di akhir 24 ini masih seperti itu. Tapi kondisi Magetan sesungguhnya saya sampaikan masih lebih baik. Beberapa kabupaten lain harus mengutang ke bank misalnya untuk menutupi gaji pegawai. Kota Surabaya pun untuk PAK sekarang harus mengutang ke bank. Nah, kita memang opsi untuk utang ke pihak ketiga tidak kita tempuh. Ini sepakatan dengan Pak Ketua Dewan. Maksud yang mau saya sampaikan adalah intinya bahwa tadi muncul harapan, kami memahami, tapi kami sedang konsentrasi untuk ke arah ini. Soal misalnya tadi balai wartawan, ya sekarang memang belum menyentuh, tapi sungguhnya kami dengan beberapa kelompok wartawan sedang dulu sekitar sebelum dilantik sudah ada rencana-rencana begitu, tapi kemungkinan tahun ini belum bisa merealisasi karena itu tadi seperti yang saya sampaikan, sesungguhnya kita menghadapi hal yang harus dilakukan efisiensi sedemikian rupa. Mungkin baru tahun sekarang kayak dilalai kok ya pas kami baru masuk, nggak ada kebijakan pusat kalau misalnya transfernya direncanakan awal 100, saya cuma diberi 48 misalnya begitu, lebih separuh dipotong se-Indonesia. Nah, ini tolong juga dari sisi ini dipahami, tapi memang kami tidak boleh melarang kepada semua OPD untuk mempublikasikan masalah ini. Jadi saya juga mohon pemahamannya nanti ini tidak usah dipublikasikan soal sakjane Pemda kudu motong rencana-rencana kegiatan sebelumnya senilai 43 miliar. Termasuk Dewan pun kita potong untuk menutupi, kalau enggak bisa gagal bayar kan begitu. Ini sekadar pemahaman dulu. Tapi intinya tadi soal usulan saya setuju, nanti sambil kita pikirkan, kita identifikasi kalau tempat rasanya mungkin ada beberapa opsi sekolah yang tidak terpakai misalnya begitu kita cari, tapi pembiayaan operasionalnya yang kalau sekarang kan 1 itu 2 kan belum masuk dalam rencana anggaran yang kemarin. Nah ini juga karena proses penganggaran itu harus memerlukan setahun sebelumnya juga, ini mohon dipahami. Kedua, ini antara lain juga harapan kan dari sisi teman-teman
media, tapi harapan juga dari pemerintah soal wisata tadi, ya. Tapi sesungguhnya Mas, ada yang lebih mendasar lagi sebelum kita mau bangkitkan yang wisata tadi. Persoalan pengelolaan sampah kita di tingkat masyarakat, di tingkat desa-desa. Tolong ini bantu memahamkan masyarakat ini bagaimana kondisi TPA sampah kita sesungguhnya hampir jenuh, hampir penuh, karena rata-rata di desa tidak punya tempat pemungutan sampah itu, sehingga seluruhnya hampir menumpuk ke TPA. Kita sekarang sedang berkomunikasi kepada para kepala desa supaya segera menyediakan tempat pemungutan sampah TPS, apakah menyewa atau membeli, tapi dari dana, kalau bisa dari dana pusat, yang dana desa itu. Dan sambil kita ingatkan, karena ini termasuk juga program prioritas pusat, program pemerintah Kabupaten Magetan menyangkut darurat sampah. Kalau nanti ini tidak dilaksanakan, bisa saja tidak disahkan APBDes-nya di desa-desa itu. Kita menggeser kepada hal yang penting. Bagaimana membicara wisata baik, maju, misalnya dari segi pengelolaan sampah saja kita masih harus mengakui kita sembarang, kurang baik, kira-kira begitu. Nah ini tolong juga diingatkan media. Di sungai-sungai masyarakat masih membuang sampah ke situ. Puntung rokok sembarangan juga buangnya di situ-situ. Ini antara lain, kalau tadi disebutkan ada di daerah lain misalnya sudah disiapkan pemandu dan sebagainya, ya, tapi kita setuju, tapi kita juga masih menghadapi masalah dasar seperti itu. Tapi kalau ukurannya itu misalnya tukang kebersihannya kurang jumlah, maka tidak akan selesai-selesai kita mengelola sampah, karena yang paling penting adalah pemahaman, kesadaran masyarakat bagaimana harus mengelola sampah atau membuang sampah pada tempatnya, sekurang-kurangnya seperti itu. Macam-macam masukan saya kira bagus saja, produktif. Tapi yang mau saya tekankan tadi adalah masih ada masalah-masalah dasar sebelum menginjak ke sana tadi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan juga menjadi, ya tadi soal apa, misalnya kenaikan anggaran publikasi termasuk di desa sekarang juga dari pusat diatur dana desa itu 20% harus untuk mengatasi ketahanan pangan misalnya, nggak bisa ditawar-tawar misalnya. Ya ini perlu menyesuaikan, dan ya nanti dalam forum-forum selanjutnya dengan kepala desa, kita juga belum sempat untuk berdiskusi secara intens dengan kepala desa karena masih kami sedang mengenali, mengidentifikasi masalah dan memetakan persoalan-persoalan dasar di tingkat OPD kabupaten dan kecamatan. Karena itu jangankan harapan-harapan baru tadi, dari sekarang belum bisa Bupati mau memasukkan mulai program baru ini karena macam-macam keadaan dan perkembangan. Mudah-mudahan tadi ya catatan kami Balai Wartawan seperti itu, kita segera identifikasi nanti Pak Kadis Infokom supaya dengan Kepala Aset juga untuk mengingatkan komunikasi soal itu. Di Dewan tadi disinggung Dewan, saya kira kurang lebih kondisinya kalau pemerintah eksekutifnya minta gini kan, ya Dewannya pun pemerintahan ini karena dua, eksekutif dan Dewan, ya kurang lebih sama masalah yang akan dihadapi. Tapi pada intinya kami siap berjanji untuk terus berkomunikasi supaya ada solusi-solusi yang lebih tepat gitu untuk membangun kita hubungan kolaborasi antara media pers dan pemerintah. Harapan yang kedua,
saya mohon misalnya dalam hal kaitan kritik, jangan menilai objek sesuatu yang prosesnya itu belum selesai. Ada contoh misalnya ini sedang dibangun puskesmas apa gitu. Memang baru mulai tapi sudah dianggap ini menyimpang, ini miring, ini bagaimana? Masih dalam, kan belum diaudit, selesai bangun saja belum misalnya. Ini tolong dipertimbangkan yang begitu. Kalau sesuatu yang masih dalam proses, kan nanti ada pengawas profesionalnya, apa yang namanya konsultan dan sebagainya. Nanti pasti akan laporan ke itu dan sebagainya kalau sekiranya itu tidak pas. Tapi kalau bupati, wakil bupati suruh mengomentari bahwa ini tidak benar misalnya karena ini mencangkut masih dalam proses, ya sulit. Tapi bahwa misalnya kita meninjau, DPRD meninjau dan sebagainya itu ya memang harus begitu, tapi belum tentu itu merupakan ada atau terjadi penyimpangan. Misalnya harus menjadi pemahaman kita bersama. Tapi secara sistem sesungguhnya itu misalnya fungsi-fungsi konsultan pengawas, konsultan perencana tadi antara lain kan menjadi alatnya pemerintah untuk mengawasi. Nanti pasar sayur akan dibakar. Apa enggak sadar bahwa ini sangat meresahkan pada masyarakat? Mestinya juga media pers punya tanggung jawab sosial juga untuk itu. Kan kami begitu, aduh. Ini offset menurut kami sangat. Tolong dipertimbangkan dampaknya kira-kira apa iya begitu. Bahwa bupati dengan wakil bupati pengen merevitalisasi pasar sayur, ya. Tapi pertimbangannya kan untuk kemajuan, untuk memperkokoh ketahanan pangan yang menjadi program prioritas pemerintah pusat. Dan kalau memperbaiki itu juga nggak mampu pemerintah kabupaten, harus minta ke pemerintah pusat. Bukan karena bupatinya mau bikin proyek itu supaya untung misalnya. Ya Allah, ini tolong berita-berita seperti itu tidak adalah dalam kita, karena kalau bupatinya, wakil bupatinya kira-kira sudah kebal aja digitu-gitu, cuma kasihan masyarakat pedagang kecil ini resah digituin. Itu tolong ke depan kita berharap antara media dan pemerintah sama-sama untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki proses proses kontrol dari media yang pada ujungnya bagaimana untuk perbaikan dan kemajuan daerah kita yang tercinta Magetan. Terakhir soal tambang tadi, ya Ibu sudah beri catatan, tapi secara praktisnya sebenarnya Ibu Bupati sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi begini, disampaikan kepada pemerintah provinsi. Tapi kalau berpendapat sendiri-sendiri maka kabupaten karena bukan otoritasnya juga menjadi tidak etis. Biarlah yang mengambil sikap adalah pemerintah provinsi karena memang perizinan menjadi kewenangan provinsi. Terhadap tambang kita masih sifatnya menyampaikan laporan secara kelembagaan dengan pemerintah provinsi. Ya kita tunggu perkembangannya, nanti tidak baik lagi ya kita lapor lagi kepada provinsi. Saya kira itu hal-hal yang saya sifatnya untuk menambahi ke Ibu Bupati tadi. Mungkin Pak Ketua DPRD monggo kalau menambahkan. Kang Surya, sebetulnya media ini keluarga kami, saudara kami yang ikut menjadi partner nanti dalam membangun Magetan 5 tahun yang akan datang. Pertama. Yang kedua, ini pertemuan bagi kami yang kedua setelah secangkir kopi di baratnya
pasar baru. Iya Mas Eko, Mas. Di sana bahwasanya ada usulan dari beberapa teman media, memang waktu itu Pak Cahaya juga sudah mengiyakan sebetulnya ada SD komplek pojok untuk tempat ngopi teman-teman media yang kemarin sebetulnya sudah kami masukkan dalam usulan, nanti WIP, kopi, gula, termasuk hanya rehab sedikit aja buat temen media mencurahkan ataupun nanti mengisi, mengoreksi pembangunan di Kabupaten Magetan. Namun demikian, karena Mbak Epi ini sangat sayang sekali, Mbak Epi efisiensi maksud kami gitu loh. Nah, mungkin kisaran kemarin tidak banyak, 150 sampai 100 mungkin Mas Cahaya ya kita. Namun demikian dalam Muslimbang kemarin agak tereliminasi, tercoret. Kiranya nanti kalau Ibu tadi menyampaikan 26, syukur PAK bisa realisasikan, alhamdulillah. Kita doakan ya. Yang kedua, memang anggaran kami sampaikan di sekretariat itu dampak tadi pengurangan juga luar biasa. Masih ada di bulan 8 ini sekitar 150-an kan, Kang Suyat. Nah, penataan kami waktu itu di periode sebelumnya tidak ada masalah. Semenjak, nih kami sampaikan aja, semenjak kekosongan sepeninggalnya Purna Mas Noto, ini kami kalang kabut. Kiranya Bunda kami sudah mengajukan ke PKD untuk pengisian nanti pengganti fungsionalnya dari Pak Noto, biar anggaran yang masih ini bisa terserap dan media sebagai juru terdepan kami, garda terdepan kami dalam ikut menghantarkan pembangunan di Magetan. Karena alhamdulillah kabupaten tidak akan maju tanpa inovasi, motivasi, dan kritis saran dari teman-teman media. Itu yang kami sampaikan. Mungkin kami juga, karena 2 kali pun ini kami ditodong terus untuk pembangunan, khususnya ruang cangkruan ya Pak Cahaya. Kami sudah survei langsung, tempatnya di pojok, khususnya di SD Unggulan, rodok nyingkrih didik. Kalau nanti bisa, biar teman-teman ini tidak disorasem aja, bisa ngopi sendiri, bagaikan ruangan itu ruangan media dari teman-teman di Kabupaten Magetan. Itu kiranya, terima kasih nanti untuk pariwisata ataupun kegiatan yang itu membangun biar disampaikan oleh mungkin juga Mas Cahaya, ada inovasi terobosan. Kalau kemarin ada Sri Kandi, ini cah bagus, bagaimana mempublikasikan pariwisata yang disampaikan Mas tadi. Betul, kemajuan pariwisata tidak lepas dari penggiat wisata, khususnya teman-teman media. Ini yang harus kita apresiasi bersama. Syukur nanti ada aplikasi khusus untuk geliatnya pariwisata di Kabupaten Magetan. Itu kiranya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati terkait Siwama, Bu, mohon izin. Siwama, Pak Wakil Bupati mungkin belum tahu Siwama. Siwama menika adalah sistem informasi media dan wartawan, aplikasi dari kami, Pak. Ini sudah 3 tahun. Propernya Pak, ini Pak Eko, ini yang mau mengeksekusi Pak Eko. Proyek perubahan Diklat Game ini kemarin dapat 10 besar. Jadi dapat apresiasi juga dari provinsi. Dan ini diduplikasi oleh beberapa kabupaten di Jawa Timur, bahkan Cirebon kemarin minta juga. Dimana di situ data-data media itu jelas. Teman-teman yang di sini nih rata-rata sudah Siwama, Bu. Jadi datanya di situ ada, medianya apa, kemudian fotonya juga ada. Jadi begitu kita buka di aplikasi atau di Google lah, saat di googling buka Siwama, langsung muncul di situ semuanya, penugasannya dan lain sebagainya. Bahkan berita-beritanya yang kemarin masuk di Magetan. Nah ini mohon maaf untuk pemerintah desa
nampaknya belum banyak mengakses itu. Ini kita sadari. Kemarin ada beberapa keluhan di desa itu, kadang-kadang yang masuk ngakunya media dari mana, ada dari kabupaten lain, ada yang ngomong dari Banyuwangi, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari malah dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, masuk ke desa-desa, dan kita menyadari di pemerintah desa SDM juga masih perlu kita bina juga, kita perlu tingkatkan. Mau buka website aja kadang-kadang masih error. Bahkan kemarin kami dapat serangan siber itu karena ada beberapa titik di wilayah yang ternyata bobol, tidak paham masalah bagaimana kita memberikan akses pada di website desa itu, sehingga masuk spam dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kami pertimbangkan dan kita tingkatkan lagi. Tentunya rugi teman-teman yang betul-betul wartawan masuk ke desa malah nggak bisa masuk, malah yang bukan wartawan atau bagaimana malah masuk, malah lebih sangar kayaknya. Nah, ini sama-sama kita jaga lah wilayah kita. Teman-teman, saya yakin yang di Magetan sudah seperti itulah. Dan memang perlu penyempurnaan karena ini sudah berjalan 3 tahun, masih ada yang kurang, masih ada yang kesingsal dan lain sebagainya. Kemudian untuk balai media, insya Allah mohon izin itu kami usulkan kembali dengan beberapa pertimbangan. Mudah-mudahan teman-teman punya tempat untuk kasarannya mau co-workers, kerja bersama di situ bisa. Berapa 24 jam monggo kita sediakan tempat di situ, internetnya gratis dan lain sebagainya, termasuk komputernya kita sediakan sehingga bisa tulis waktu-waktu di situ. Mudah-mudahan di tahun berapa nanti kita itu Mbak Evi kami tetap ajukan nanti 26 Pak Kadis ya. Deal Bu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Saya mohon dukungannya dari teman-teman bagaimana Magetan itu kondisinya baik. Terkait masalah wisata, mohon izin Mas Beni, beberapa inovasi tadi juga disampaikan juga tempat wisata. Tempat kita itu harus berkaca ya wisata. Kadang bisa viral, itu bisa datang. Kita pernah kejadian mana itu? Geni Langit. Nah, dia kan pernah viral dulu ya, sampai berapa yang datang. Nah, itu karena ada yang meng-up. Nah, ini teman-teman kemarin dari teman-teman baik media sosial maupun wartawan yang mempunyai greget untuk memotret apa saja yang di Magetan. Bahkan kemarin dapat apresiasi waktu media award ya, beberapa media yang kira-kira membangun ini yang kita dorong untuk ke sana. Nah, tidak bisa kita jalan sendiri. Sebagus apapun kita, kalau tidak ada promosi ya kurang. Nah, ini fungsi-fungsi teman-teman publikasinya bisa membantu di situ. Nah, ini nanti yang terkait masalah desa wisata secara eksplisit di dalamnya ya, mungkin harus juga nyambung antar destinasi, karena berdiri sendiri tidak bagus, tidak kuat. Kalau bisa saling nyambung, saling menguntungkan, jadi tidak mungkin kita berjalan sendiri. Kalau paketan mesti lebih menarik, ada alternatif dan lain sebagainya. Kemudian sesuatu yang bikin penasaran dari teman-teman. Kadang tempat-tempat wisata, mohon maaf ya, saya tidak membandingkan dengan wilayah lain, kelihatannya itu biasa saja, tapi karena olesannya bagus, viral, orang ke sana ya, saya sebut aja kalau Magetan itu, kalau saya keluar kota itu ditanya kayak Bekicot Magetan itu viral karena savana viral. Padahal kita sendiri tahu ya di Magetan ya sebenarnya di situ, tempatnya di situ, kita lewat ya biasa saja, tapi ada dari orang Bojonegoro, orang dari Jakarta, dari Bandung. Bekicot Magetan itu di mana? Dari kementerian kami tanya juga, itu loh tempatnya. Oh, ini viral. Nah, kadang-kadang orang bisa membuat tapi menyampaikannya sulit. Teman-teman yang punya kemampuan di situ, kemampuan jurnalis, tentunya bisa memanfaatkan ini. Syukur-syukur nanti bisa kalau sudah profesional kadang-kadang disewa, di hire. Mungkin itu, jadi kolaborasi tetap butuh. Kita kerja sebaik apapun tanpa publikasi nggak akan tahu apa yang kita kerjakan.
Mungkin itu, terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tan kondang bangun jiwa, luar biasa. Ngapunten, ini sedikit kami cerita nggih. Memang jujur, karya-karya seni, anak-anak seniman, pepunden-pepunden kita yang pernah mencetak satu karya seni itu, Magetan banyak kekurangan tentang pendokumentasian. Sejak saya di kebudayaan tahun 2001 sampai 2019 itu memang kelemahan kami, dokumentasinya yang agak lemah. Jadi banyak karya-karya termasuk yang ditanyakan Mas Beni tadi tentang Mas Koco ya, Mas Koco tentang lancaran Magetan Kumandang. Ini masih simpang siur, ini sebenarnya yang berkarya siapa, tapi biasa di Magetan Mas. Jadi yang bikin notansi lancaran si ini, tapi yang bikin syairnya si B, kan begitu. Nah, akhirnya menjadi satu kolaborasi karya. Namun demikian, ini perlu dipertajam lagi. Pak Sutaryono itu memang dulu Kabid Kebudayaan di Dinas Dibut waktu itu, tapi ini apakah beliaunya juga ikut mencetak lagu lancaran Magetan Kumandang? Ini pembuktiannya apa secara ilmiah? Kan ini perlu ada satu pendalaman lagi. Ini sangat penting sekali karena ini termasuk mungkin hak cipta nanti, kan begitu kan? Nah, terus sing Pak Ripto ini memang dulu beliaunya kan juga bekerja di Magetan waktu itu. Terus waktu itu kalau tidak salah ada Trito Ngundorto juga dari Pak Ratno, bahwasanya saat itu juga Pak Narto Sabdo tahun 8 sekian itu sudah dalang di Magetan, tapi juga ada isu bahwasanya itu yang cetak bahkan Pak Narto Sabdo, kan begitu. Jadi masih belum ada satu dokumen pendukung ini sebenarnya karya siapa sih? Nah seperti itu. Ini perlu pendalaman lebih dalam. Tadi sudah ditugaskan ke saya oleh Bunda. Ya coba nanti akan kami perdalam lagi seperti apa nanti hasilnya, kan begitu nih. Ini sangat luar biasa sekali ya, terima kasih Mas. Jadi dari sekian penanya sing takut masalah seni budaya kita sampai tok. Ya, Tribun, iya monggo. Izin Pak, kalau terkait dokumen dan lain sebagainya, nanti bisa langsung menghubungi anak beliau ini. Ini adalah anak beliau ini. Sinten nih? Nah, mungkin jenengan bisa langsung koordinasi dengan Mbak Ati. Oh, okay. Nah, ini adalah anak beliau yang mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait hal tersebut. Okay. Nah, ini terkait hal itu. Ya, ada apa? Banyak dokumen-dokumen yang dimiliki oleh beliau yang saat ini diselamatkan oleh anak beliau Mbak Ati ini. Termasuk anak. Oh, anak ya wes. Termasuk karya-karya beliau gitu. Beliau tidak hanya menciptakan lagu tetapi juga menulis banyak buku-buku tentang Magetan. Bahkan profil Bupati Magetan dari yang pertama sampai terakhir beliau punya. Kemudian buku-buku terkait cerita-cerita berdirinya desa-desa itu mereka juga punya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita atau buku-buku yang dihasilkan beliau. Nah, ini adalah kasanah sejarah di Magetan yang mungkin belum kita temukan di tempat lain. Terima kasih Pak Tawan. Terima kasih. Kalau sejarah indah sekali. Walaupun cerita itu mungkin secara ilmiah dibuktikan mungkin agak kesulitan, tapi ini kan kami sebut legenda, kan begitu kan. Nah, tadi nanti tidak ada pertanggungjawaban bukti mundi kan, ini kan legenda itu. Cerita Ngundorto nih coroan ini. Oke, nanti masalah lancaran Magetan Kumandang dengan sejarah-sejarah yang karya-karya yang didokumentasikan mungkin nanti kita bisa sondingkan dengan Dinas Bupar ya. Nanti untuk bisa diperdalam lagi, kita pertemukan. Bahkan nanti kalau ada satu program untuk pendokumentasian, merevitalisasi sejarah-sejarah mungkin bisa kita gali di kebudayaan sana. Ini yang terkait dengan seni budaya. Ya, juga termasuk mungkin tadi ada pertanyaan, apakah benar sih berdirinya Magetan itu lahirnya tanggal 12 Oktober kan begitu Mas Koco tadi. Ini termasuk PR nanti yang juga digali karena bersamaan dengan provinsi Pak, dengan provinsi ya, untuk berdirinya ini. Jadi itu dan juga yang sangat menarik tadi juga dengan desa wisata Darwis. Memang sudah lama ya ini ya. Desa wisata ini di mana-mana di Indonesia Raya ini didengung-dengungkan bagaimana sih potensi-potensi desa ini bisa
diangkat oleh pemerintahan desa sehingga menjadi satu desa wisata yang menarik, diinovasi, akhirnya dengan build up-nya dari teman-teman media menjadi satu viral, akhirnya kunjungannya banyak, menjadi pendapatan asli desa. Ini arahnya kan ke sana ini, sehingga desa bisa mandiri. Nah inilah yang paling penting menurut saya, PR-nya adalah meningkatkan SDM di desa. Yang paling penting itu, kebetulan di desa itu nanti juga ada BUMDes, ini bisa dikelola di situ. Mungkin tadi juga ada koperasi merah putih juga bisa terlibat di situ untuk meningkatkan potensi desanya. Sekarang yang sudah menggeliat ini di Sumberjodo juga masuk, kan ini udah bagus, udah lumayan. Nah inilah nanti perlu dorongan, dukungan dari teman-teman semuanya. Bagaimana sih caranya desa-desa ini jenengan bantu untuk bisa meningkatkan SDM-nya untuk menggarap masalah desa-desa wisata, sehingga nanti kesejahteraan di desa itu dari sektor pariwisata desa ini bisa benar-benar meningkat dan baik. Kami rasa dari saya tambahan itu aja. Bunda mohon maaf ini sedikit kami mengungkapkan masalah ini. Selanjutnya disilakan moderator, monggo. Yang notabene-nya itu Sekwan sebagai anggaran publikasi yang lebih besar dari Kominfo, sayangnya dalam pelaksanaan publik kita itu sangat miris, karena dengan harga seperti itu padahal SSH di Kominfo sudah ditetapkan untuk media online, elektronik dan lain-lainnya itu sudah ditetapkan, tapi dirusak sendiri oleh Dewan dengan alasan katanya anggaran itu efisiensi, dan ini sangat miris, padahal Dewan itu tempatnya anggaran publikasi. Dan mirisnya lagi kalah dengan OPD-OPD yang lain yang mematuhi dengan harga SSH. Satu itu. Yang kedua, ya publikasi di Magetan ini. Contohnya seperti di Kabupaten Ngawi itu sampai ada payung hukum kaitan di desa-desa. Jadi desa menganggarkan hampir sama sekitar 5 juta. Itu selain publikasi, banner dan lain-lain. Itu payung hukumnya. Syukur-syukur nanti dibuat perbuk kaitan anggaran publikasi, jadi enak, setiap tahun nggak harus berdebat antara Pemkab sama Dewan. Anggaran sekian untuk publikasi, jadi enak, ada payung hukumnya di situ. Terus nggak hanya cuma jalan-jalan, tapi mirisnya ya mungkin kalau hasil ya monggo, itu nanti kebijakan dari Dewan sendiri. Mirisnya dengan 1,5 miliar anggaran Dewan dicuwilnya saidik untuk publikasi itu aja mungkin bisa menutupi loh ekonomi teman-teman di Kabupaten Magetan, khususnya wartawan. Mungkin itu aja. Terus saya menegaskan sekali lagi kepada Pak Ketua DPRD, mungkin secara cepat nanti kita akan mengirimkan surat antara asosiasi untuk melakukan hearing. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok 3 juta dikurangi 0,3. Ya. Nah itu loh Bapak Nyusew. Jadi mohon penghargaannya di media itu ada harga diri. Jadi 3 juta dikurangi 0,3 isin ya Pak. Saya paling minimal itu 5 juta dikurangi 0,3 ya gak apa-apa. Nah seperti itu. Lah itu nggih Bapak. Terus iki nggih anu nyuwun sewu Bunda nggih. Ini ada pesan dari kepala desa. Saya pernah datang karena nyuwun sewu, saya juga sudah kolaborasi. Seorang jurnalis itu punya intinya pemberdayaan di desa. Saya pun juga owner batik. Saya latih di situ biar ada tenaga kerja baru. Cuman marketingnya memang nggak bisa seperti itu. Nah ini nyuwun sewu. Terus saya kembali lagi ke media. Media itu yang datang ke desa 2 juta dikurangi 0,3 Bunda. Nah itu loh Bunda, prihatin sekali. Kita satu dibanding dengan kabupaten lain yang tidak usah kita sebutkan. Itu memang dulu ada apa namanya seperti itu.
terus kita komunikasi dengan pimpinan daerah, dengan wartawan itu memang secara lisan ini saya juga sudah wawancara sendiri langsung ke Bapak Bupati, memang tidak bisa diperbukan, tidak bisa. Itu nanti kalau dilihat dari pusat itu bahaya. Nah, ini boleh secara lisan. Ibu, penjenengan di AE 1 Magetan, ngendikan satu kata itu jadi hukumnya Kabupaten Magetan. Monggo, penjenengan ngendikan itu kepala desa itu sudah siap menyediakan anggaran ketika yang dari atas itu ngendikan. Nah, itu saja. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas Rian. Kaitannya dengan pemulangan PMI yang ada di Kamerun. Ya, Kamerun. Ini kebetulan Kabupaten Magetan itu ada 1, tapi sebetulnya itu asalnya dari Kabupaten Madiun, tapi beristrikan orang Magetan, tepatnya Tangerang. Dan ini ada sebanyak 7 orang yang ada di Kamerun yang minta dipulangkan. Dan yang 6 ini kebetulan warga masyarakat Madiun, dan untuk Magetan 1. Dan ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Madiun. Ini masih dalam tahap pembahasan bagaimana ini untuk bisa memulangkan PMI yang ada di Kamerun ini. Jadi ini kita sudah mengambil langkah-langkah. Jadi kita tidak diam, tapi kami sudah mengambil langkah bagaimana nanti pihaknya ini supaya bisa pulang. Jadi saya sudah mengambil langkah berkoordinasi dengan Madiun, juga dengan kedutaan yang ada di Kamerun. Mas Rian, perlu kami infokan bahwa saya itu pemimpin Magetan menjabat dengan Kang Suat itu baru 2 bulan, bukan 4 bulan ya. Jadi kami kemarin kan 23 Mei sudah akhir, jadi baru 2 bulan. Itu yang untuk PMI, Mas Rian. Dan yang kedua untuk One Face ini karena sangat riskan, ini nanti akan kami koordinasikan untuk One Face ini. Jadi saya belum bisa menjawab, tapi akan kami koordinasikan dulu, khususnya nanti dengan Prokopimda Kabupaten Magetan. Dan untuk Mas Rendra, ini ekonomi tidak baik-baik saja. Nanti ini kewenangannya Pak Dewan ya. Kode keras. Dan untuk payung hukum coba nanti kami pelajari. Nanti mudah-mudahan segera ada solusi untuk payung hukum untuk media ini. Untuk perjalanan dinas ini nanti juga hanya Pak Dewan ini nanti. Untuk Mbak siapa ini? Mbak Eko. Oh, Mbak Eko. Oh, dari Mbak Eko. Ini untuk kesejahteraan media. Ini juga hampir sama. Pak Dewan nanti yang akan menjelaskan. Ekonomi nggak baik ini tidak hanya media saja Mbak, ini kita semua juga mengalami. Tidak baik-baik aja. Ya, kita akomodir Mbak. Terus untuk kerjasama media dengan desa juga nanti kami komunikasikan dengan dinas yang menangani desa, yaitu dengan dinas PMD ya. Dengan dinas PMD nanti coba ya nanti biar jangan lupa Eko. Jadi nanti kita dengan saya koordinasikan dulu dengan Pak Eko yang punya desa ini, Pak Eko. Untuk selanjutnya monggo Pak Ketua. Aku jane arek udut nang gununge rada nyenyak. Mergo anginnya kan sepoi, terus rintik hujannya itu menghibur, kesejukan. Makasih Bun, Mas Rendra yang paling ganteng. Sama Mbak siapa tadi? Eko. Aku jane ora pengen nyuwil-nyuwil nih.
nek kenek tak sigar berak tak wehne gitu. Lah nek memang perlu ayo toh bareng syukur. Tadi memang kami sempat berpikir Mas Cahaya, bagaimana SSH di Kabupaten Magetan pemberitaan itu sama, baik OPD, lembaga, dan Kominfo. Ini yang menjadi atensi kami. Selepas pertemuan ini kami mohon dukungannya dari Kominfo untuk ikut membreakdown anggaran di DPRD. Bukan hanya mbaknya yang 3-0-nya tadi dikurangi berapa, jeritan itu dari Anton pona aku kuyoan lai pahak mosok berita ponaan neng kuyo kritisin apa meneh karo Daniel kuwi makane berita sudah 3-4 kali pembayarannya pun lamban, PO-nya telat. Justru dengan hitung-hitungan 300 itu bahasanya Mas Daniel kemarin tidak memanusiakan manusiawi gitu. Rodok jeruneh kuwi nang Kang Ratno. Nah, mungkin kami perlu insya Allah bagaimana ikut menata. Memang mungkin ketidakcakapan ataupun kekurangan SDM kami dalam menata media di sekretariat. Tapi insya Allah kami selepas malam ini mohon Pak Cahaya, Mas Eko nanti ikut membantu bagaimana masukan baiknya. Senyampang itu tidak melanggar regulasi dan aturan. Kami dapat bocoran dari Madiun tadi, termasuk Ngawi, berapa toh? Minimal Mataraman ini sama lah, biar tidak ada kecemburuan di antara kabupaten. Nek Cinoro ini cuwil nih perjalanan dinas iki, monggo asli orang terima cuwil-cuwilan nek kanggo Kang Ratno. Ayo bareng nanti sinergi. Toh ini kan demi kebaikan membangun Magetan yang lebih baik lagi. Agak tersinggung sedikit ekonomi kurang baik-baik aja. Sama ini. Iki biasanya Jakarta itu 33 juta karena saya kurang ngatus gitu. Tapi kita syukuri dengan kondisi ini, memaklumi. Kami mohon nanti ada regulasi Pak Cahaya bagaimana standarisasi baik nanti OPD dalam pemberitaan dan juga di sekretariat DPRD dan juga Kominfo, biar tidak tumpang tindih. Apalagi tadi yang disampaikan Mbak Eko, geruduk satu grup nanti dari sekretariat berbagilah. Berarti dari Siwama itu ikut mempublikasikan semua. Tapi yang pasti yang mempunyai legalitas resmi dan juga pemberitaan yang betul-betul filter kan ada di Kominfo. Nanti ini loh Pak Ketua, yang layak, yang bagus, yang kredibel, yang akuntabel dalam pemberitaan. Kami akan mengacu itu. Terima kasih Mas Rindra. Ini cambuk terakhir injury time 10, aja sampai jam 11 kesian. Jam 10 hai meteti, sing penting sesuk action nih insya Allah lah nanti Pak Mitro untuk komunikasi dengan panjenengan bagaimana sinergi. Jangan sampai lagi 3-0-nya tambah 2 kurang lah nek kanggo Kang Ratno. Aku cuma memaklumi beritane sangka DPR sampai teko gorang-garing itu mungkin insya Allah. Terima kasih Mas Rinda, Mbak Tika. Insya Allah pertemuan ini kan demi kebaikan semua, istilahnya yes, demi peningkatan ekonomi teman-teman, apalagi transport ya tuh Mbak ini Rono ini kan insya Allah mungkin itu. Makasih Mas Eko, kira tuh panas aku tapi matur suwun itu. Baik, terima kasih Kang Ratno. Satu kali Mas ya.